Apa sih yang dapat ditimbulkan akibat perang nuklir? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, ini adalah bencana dahsyat jika perang nuklir menjadi pecah ya. Sebetulnya memang ada banyak ancaman pecahnya perang nuklir di dunia. Sebenarnya kita juga bisa lihat ini kerugian yang ditimbulkan ya akibat perang nuklir yang mungkin saja timbul. Kemungkinan akan ada segelintir manusia yang bertahan dari perang, tapi juga memperkirakan kehidupan bumi ini akan berubah pasca perang nuklir terjadi ya. Dampak pertama adalah turun hujan hitam pekat. Jadi setelah bom atom meledak dan beberapa waktu setelahnya hujan lebat akan turun terdiri atas bulir-bulir minyak pekat berwarna kehitaman dan ini bisa membunuh manusia. Ini seperti yang terjadi di Hiroshima. Tempat hujan hitam turun 20 menit setelah ledakan bom, hujan mencakup daerah yang ini bentangannya sekitar 20 km ya di seputar titik ledakan dan bisa dibayangkan ini mencemari radiasi sekitar 100 kali lebih kuat daripada kalau orang melangkah ke pusat ledakan. Radiasi pada hujan itu cukup membuat perubahan pada darah manusia dan dampak dari radiasi masih ada sampai dengan sekarang di tempat kejadian. Selanjutnya, ada listrik yang mati karena radiasi elektromagnet. Saat ledakan nuklir terjadi, ini akan mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik yang tentunya bisa mematikan sistem kelistrikan bahkan listrik seluruh negara. Bahaya banget ya. Lalu ini selanjutnya, ada sinar matahari yang terhalang asap. Ini adalah hal lain yang mungkin terjadi jika perang nuklir terjadi ya. Ini awan asap gelap sejauh 15 km di atas permukaan bumi bisa terjadi dan ini akan terus tumbuh dan bergerak dan digeser oleh angin sehingga menutupi seluruh planet bahkan menghalangi langit. Jadi ini bisa gelap. Dampak ini akan terjadi pada tahun-tahun pertama setelah bencana nuklir tersebut terjadi. Bahkan disebutkan manusia tidak akan melihat langit cerah dalam waktu 30 tahun. Selanjutnya, ada cuaca yang terlalu dingin dan tidak bisa menanam makanan. Perang nuklir bakal mempengaruhi suhu hingga kesulitan masyarakat untuk menghasilkan makanan. Ini terjadi karena matahari ini menghalangi ya, jadi membuat suhu dunia ini menjadi anjlok dan untuk kasus ekstrim bisa turun sampai dengan 20 derajat Celcius. Jika ada bencana nuklir total, manusia akan hidup tanpa musim panas, hewan mati kelaparan, sayuran layu, dan berikutnya mungkin bisa ikut musnah ya. Lalu selanjutnya, ini ada lapisan ozon yang robek. Proses ini digerakkan oleh atmosfer bumi yang terdampak akan mulai merobek laporan ozon. Bahkan perang nuklir kecil dengan menggunakan 0,03% persenjataan dunia bisa menghancurkan 50% lapisan ozon. Bumi akan hancur oleh sinar UV dan tumbuhan mati dan makhluk hidup yang berhasil bertahan berjuang melalui mutasi DNA. Dan karena itu manusia diprediksi meninggal karena kanker kulit. Selanjutnya ada muncul badai besar. Dalam 2 hingga 3 tahun pertama, bumi akan dilanda badai besar. Puing-puing yang dikirimkan ke stratosfer mempengaruhi cuaca dan ini mengubah awan terbentuk hingga membuatnya lebih efisien menghasilkan hujan. Meski suhu bumi anjlok dan cepat menjadi musim dingin nuklir, nyatanya lautan tetap butuh waktu lebih lama untuk bisa mendingin. Selanjutnya ini ada miliaran orang yang kelaparan. Butuh waktu 5 tahun untuk manusia bisa kembali menanam makanan dalam jumlah besar. Ini membuat banyak orang kelaparan dan kita lihat lagi untuk yang selanjutnya. Ada radiasi kimia yang masuk ke tulang manusia. Manusia harus berjuang melawan kanker yang menyebar luas tidak lama setelah bom meledak karena partikel radioaktif akan naik ke langit dan jatuh lagi ke bumi dan partikel kecil itu akan menyebar dan bisa membunuh manusia. Salah satu bahannya adalah strontium 90 yang menipu tubuh mengira kalsium saat dihirup atau dikonsumsi. Dan tubuh mengirimkannya langsung ke sumsum tulang dan gigi dan pada akhirnya manusia itu terkena kanker tulang. Bahaya banget ya semuanya ini ya dampaknya. Semoga saja perang nuklir tidak benar terjadi karena kalau kita lihat ini dampak yang ditimbulkan akan menimbulkan bencana yang luar biasa.